pagi, apa kabarmu? Selamat pagi, apa kabarmu? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, apa kabarmu? Kakak berharap kabarnya semuanya baik-baik saja ya. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam IMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Oke, sudah siap kan untuk bersama-sama beribadah melalui media online ini? Yuk, kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang senantiasa Tuhan beri bagi kami. Tuhan, saat ini kami ingin beribadah, walaupun tidak bertatap muka dan hanya melalui media online ini. Layakkan ibadah kami, agar ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati Kau Laura yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan pesan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Firman Tuhan yang telah adik-adik baca tadi, yaitu 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada para orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tujuan surat ini untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang Kristen Yahudi yang hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Dan Rasul Petrus mau mengingatkan kepada orang percaya bahwa di dalam penderitaan mereka ada berkat Allah. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pasti punya keinginan yang besar, cita-cita yang tinggi. Dan ketika kita ingin mencapai keinginan kita itu, pasti banyak tantangannya. Apa ya tantangannya? Banyak adik-adik. Antara lain, kemalasan kita untuk belajar, ketika rasa bosan yang ada, dan lain-lain. Lalu apa ya yang kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita berdoa? Ya karena kita percaya Tuhan Yesus akan menolong. Itu berarti kita punya pengharapan. Pengharapan itu adalah keinginan untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan dan percaya kepada sesuatu. Dalam hal ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan pengharapan teguh kepada Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan iman kepada kita.
Kalora yakin kita semua di pagi hari ini yang sedang mendengarkan serta mengikuti ibadah IMPA, kita percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat. Bagaimana ya kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada? Pasti adik-adik semua tahu kok jawabannya. Contohnya, ketika kita tidur di malam hari, kita bisa bangun di pagi hari, kita bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa melihat cerahnya matahari. Dan juga ketika kita diberikan kesehatan. Apalagi ketika kita di pagi hari kita boleh menikmati berkat jasmani berupa sarapan yang diberikan oleh mama dan papa sebagai saluran berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Jadi, apa yang dijelaskan tadi itulah yang disebut iman. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Nah, adik-adik, kalau Kak Lora mau bertanya apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, Kak Lora yakin Kak adik-adik akan menjawab bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Kak Lora. Kenapa ya kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Ya karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dengan karya keselamatannya yang besar, yaitu ketika Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Jadi kasih yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Rasul Petrus mau mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena dengan pengharapan kita dimampukan menghadapi segala persoalan. Jadi, iman dan pengharapan serta kasih adalah kunci utama bagi orang percaya. Jadi adik-adik mulai sekarang harus rajin berdoa, beribadah bersama keluarga, baca Alkitab, supaya hidup kita selalu diberkati. Ketika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar atau apapun itu, berdoa saja. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan dari Kak Lora untuk adik-adik di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.
Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa buat yang sakit. Tuhan mau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami. Tuhan mau berkati. Tuhan mau jaga dan beri kekuatan kesehatan buat mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami makanan ini cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap semua sehat dan bersemangat ya. Kakak Feni, mewakili seluruh kakak layan Pelkat PA GPB Gracia, ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik dalam dunia pendidikan. Naik kelas semua kan ya? Kakak harap semua naik kelas ya, puji Tuhan. Untuk adik-adik kelas 1 SD, selamat datang di kelas kecil. Adik-adik akan beribadah bersama dengan kakak-kakak kelas kalian yang kelas 2 dan kelas 3 SD. Kita akan beribadah di lantai 2 jika kita sudah beribadah normal lagi di rumah ibadah ya adik-adik ya. Nggak lagi tuh di lantai 1. Iya, tapi sementara ini kita tetap beribadah di rumah melalui video yang sudah disiapkan oleh kakak layan ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas 4 SD, selamat datang di kelas tanggung. Kalian akan beribadah dengan kakak-kakak kalian yang kelas 5 dan kelas 6. Kalian akan beribadah di lantai 2 seperti yang kemarin, hanya berbeda kelas ya atau ruang. Nah, untuk adik-adik kelas 7 atau kelas 1 SMP, nanti pada saatnya kalian akan beribadah di IHMPT. Apa sih IHMPT? IHMPT itu ibadah hari Minggu pelayanan teruna. Namun untuk beberapa minggu ke depan, kalian tetap beribadah di IMPA kelas tanggung ya adik-adik. Sampai acara serah terima PA ke PT berlangsung, maka setelah itu kalian akan beribadah di IHMPT. Oke? Ya, sekali lagi Kakak Feni mewakili seluruh kakak layan PKPA mengucapkan selamat ya untuk kalian semua yang sudah berhasil naik ke kelas atau ke jenjang berikutnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan walau hanya di rumah saja. Jangan lupa makan sayur dan buah supaya sehat selalu. Oke?
Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Bye. Tuhan memberkati.